Baiklah, selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan masuk ke pertemuan kelima ya, yaitu mata kuliah Sejarah dan Perkembangan Arsitektur Landscape. Ibu berharap materi yang minggu lalu dibaca, gitu ya. Minggu lalu kita belajar tentang peradaban kebudayaan Amerika, gitu ya. Sehingga sebaiknya Anda sudah bisa paham apa saja yang ada di peradaban Amerika. Kemudian kali ini kita akan membahas tentang peradaban Renaissance ya. Renaissance. Jadi peradaban ini sangat penting gitu ya karena banyak sekali lanskap atau taman-taman yang kabel ini gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, Ibu akan mulai materinya. Jika sudah terlihat di layar Anda di PowerPoint, silakan memberikan informasi ke Ibu ya. Baik, Bu. Ya. Oke. Apa sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Sudah? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Nah, baik, terima kasih untuk sudah menunggu. Oke. Hari ini kita akan membahas tentang peradaban lanskap atau Taman Renaissance dan perkembangannya di Eropa. Nah, pertanyaannya Ibu, apakah kalian pernah mendengar kata Renaissance? Pernah? Belum pernah? Di pengantar arsitektur landscape? Ya. Apakah sudah ada yang pernah mendengar? Belum ya? Kalau belum, nah kita perlu ketahui dulu apa itu peradaban Renaissance ya. Renaissance ini sangat penting ya. Sebelum Ibu masuk ke dalam materi tentang lanskap atau taman-taman di dalam peradaban ini, Ibu akan menjelaskan dulu apa arti kata Renaissance tersebut. Nah, Renaissance itu berasal dari bahasa Latin yang artinya renascere ya, yang memiliki arti kelahiran kembali. Maksudnya adalah kembalinya pengaruh seni ya dan budaya Yunani dan Romawi kuno dengan meluruhkan pengaruh gereja dalam kehidupan sosial di masyarakat. Gitu ya. Itu arti kata dari Renaissance ya. Dari bahasa Latin renascere gitu ya. Nah, Renaissance ini adalah sebuah zaman kebangkitan peradaban modern ya di Eropa khususnya setelah mengalami Dark Age atau selama masa suram gitu ya. Dark Age itu masa suram. Jadi masa kelamnya mereka gitu ya, di mana ilmu pengetahuan di Eropa terkesan jalan di tempat atau tidak berubah gitu ya. Tidak ada perubahan karena dibatasi oleh ketentuan dari gereja. Gitu ya. Itu dari zaman tersebut gitu ya. Sehingga saat itu orang kurang eksplorasi gitu ya, karena hanya itu terus peradabannya tidak terjadi perubahan gitu ya. Itu dipengaruhi oleh karena ketentuan gereja, karena memang kita tahu bahwa di Eropa kebanyakan ya beragama Katolik atau Ortodok gitu ya, atau Protestan gitu ya. Jadi peraturan-peraturan itu sangat kental di masyarakat. Oke, itu definisi dari Renaissance. Nah, sekarang pertanyaannya, ya pada masa suram tersebut ya, di Eropa ini berlangsung sebelum abad ke-14 ya, di mana membuat kebudayaan dan ilmu pengetahuan menjadi tidak berkembang yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian hingga pada akhirnya para pemikir ya, banyak intelektual ya
ingin menggali ide-ide baru ya untuk mempelajari berbagai ilmu dari misalnya zaman Romawi kuno, kemudian Yunani kuno atau kerajaan Ottoman, kemudian dimodifikasi gitu ya. Dan lahirlah yang ini namanya zaman Renaissance gitu ya. Jadi Renaissance ini banyak sekali peradabannya ini yang digunakan khususnya di desain-desain atau perancangan taman-taman Eropa gitu ya. Oke. Kemudian kita masuk bagaimana peradaban di barat ya sampai pada peradaban Renaissance tersebut. Nah, pada abad 13 ya, di Inggris taman merupakan sebuah royal estate untuk perburuan gitu ya. Jadi zaman abad 13 itu ya, taman itu sebuah wadah untuk orang melakukan perburuan. Ya, perburuan itu perburuan binatang gitu ya. Menangkap, menembak, memanah gitu ya. Nah, pola geometris dengan kanannya pada lapangan rumput yang luas gitu ya. Artinya memang kalau orang berburu senangnya tempat yang luas gitu ya, dan binatang atau biasa rusa contohnya gitu ya, dia sukanya di tempat yang terbuka gitu ya. Kemudian memiliki jalan setapak dengan kerikil ya. Kemudian akses utamanya akan diakhiri dengan vista, artinya pemandangan terpusat gitu ya. Nah, kemudian desainnya geometris dengan parterenya. Ya, apa itu partere gitu ya? Nanti kita akan pelajari lebih detail. Nah, yang berada di dekat rumah dengan vista di sepanjang aksis utamanya. Nah, aksis itu sumbu, gitu ya, poros gitu ya. Jadi dia poros misalnya lurus gitu ya, baik dia lurus ke depan, nanti dia akan ada point of interest-nya. Ya, dia akan menuju ke satu titik pusat gitu ya, untuk melihat pemandangan. Nah, itu bagaimana taman-taman pada saat itu. Kemudian, nah, pada abad pertengahan 15 ya, setelah dari 13, pada abad pertengahan 15 di Italia, taman-taman ini dirancang ya di tempat untuk pengasingan, tempatnya untuk pengasingan kaum intelektual di mana para pelajar ya, terutama atau seniman dapat berkarya di alam yang sejuk. Jadi pada abad 15 tersebut di Italia, jadi orang-orang itu ya melakukan pengasingan, artinya menyendiri ya. Menyendiri itu bukan bertapa, bukan, tetapi mereka ingin menghasilkan sebuah karya dengan tempat yang nyaman, aman, seperti kayak melakukan terapi ya gitu ya. Sehingga mungkin ide-ide ya, ide-ide yang ada di pikiran mereka itu bisa keluar gitu dengan harapan di tempat yang lebih sejuk, lebih nyaman gitu ya. Nah, contoh tempat ya yang mereka tempati itu sekarang ya, contohnya di Renaissance Garden yaitu Villa Medici ya, yang dirancang oleh Michelozzo untuk Cosimo de Medici pada tahun 1450. Nah, di mana di Villa Medici ini di belakang rumahnya terdapat taman yang disebut Giardino Segreto. Ya, apa itu taman Giardino Segreto? Yaitu taman rahasia yang memberikan suasana tenang, rahasia, tersembunyi dan sunyi. Seperti orang bertapa gitu ya. Mungkin zaman itu kan sering terjadi peperangan gitu ya, sering terjadi kekacauan gitu ya, sehingga mencari suatu tempat yang nyaman buat kita mencari ide-ide atau gagasan gitu ya. Baik, itu Giardino. Nah, ini adalah Villa Medici tersebut ya. Ini Anda bisa lihat ya. Sekarang ya taman villa ini ya lumayan gitu ya, biasanya di atas bukit gitu ya, karena ingin suasana iklim yang sejuk gitu ya, yang tidak ada keributan gitu ya. Kemudian ini kita bisa lihat juga ya, di Villa Medici ini ada beberapa lukisan. Kalau ini lukisan yang sebelah kanan. Nah, yang kiri atas ini adalah tampak dari Villa Medici sekarang gitu ya, zaman dulunya masih ada sampai sekarang. Nah, kemudian di perkembangan taman realisasi khususnya Italia ya, di mana pada akhir abad ke-14 sebagian besar pembicaraan masalah di Italia itu berkaitan dengan bisnis dan politik. Ya, bisnis dan politik sehingga jauh karena sudah jauh dari perbincangan perang. Ya, karena tadi awalnya perang, mereka ingin tidak membahas itu lagi karena mereka ingin masuk ke sudah mau berkembang, ingin seperti bisnis, kemudian adanya politik gitu ya, di mana di Taman Renaissance Italia ini terdapat zaman feodal atau di mana
abad pertengahan memegang peranan urusan perdagangan antara kota menjadi aman, gitu ya. Dengan perkembangan perdagangan ini terjadi pertukaran ide. Jadi kalau misalnya ada orang NTT datang ke Jawa, misalnya ini contoh yang sekarang. Nah, ketika berbaur dengan orang Jawa, maka ada pertukaran informasi. Ibu juga jadi tahu, oh budaya orang NTT itu seperti ini, oh rumah adat orang NTT itu seperti ini, oh bahasa orang NTT itu seperti ini. Nah, ketika adanya perdagangan tersebut, maka akan terjadi pertukaran dan ketertarikan dalam bentuk seperti budaya orang lain. Nah, khususnya ini adalah perkembangan ornamental taman, gitu ya. Ternyata dengan adanya aktivitas perdagangan tersebut, ada pertukaran budaya, ada pertukaran ide, gagasan, ilmu, gitu ya, yang terjadi ketika peristiwa tersebut. Nah, perkembangan masih di Italia ya. Jadi taman-taman di Italia ini ya, secara luas dipengaruhi oleh eksplorasi atau penemuan material, ya. Kemudian secara praktisnya telah diproduksi patung-patung dan relik gitu ya, yang secara bangga menjadi gaya baru di dalam taman. Jadi di taman mereka itu sudah banyak patung-patung atau relik ya, artifisial gitu ya, untuk menunjukkan karakter misalnya orang, karakter binatang ya, itu sudah dimasukkan di dalam taman. Kemudian pemukiman villa ini di Italia hampir sama dengan di Roma, di mana mengambil tempat di daerah pegunungan ya. Tadi yang Ibu sampaikan terkait dengan topografi ya, dia mencari tempat yang lebih tinggi karena harapannya akan mendapat suasana ya yang lebih nyaman gitu ya. Untuk juga misalnya pada saat musim panas ya, sangat baik untuk di daerah yang lebih sejuk gitu ya. Sekaligus menjadi pemandangan yang sangat indah gitu ya. Harapannya dengan taman indah itu kita menjadi dapat inspirasi gitu ya. Nah, taman awal di Renaissance di Italia ini dicontohkan adalah itu tadi ya, Villa Medici tadi ya, dengan teras yang terpaving menghadap gunung gitu ya. Jadi ya ada terasnya karena semakin dia keturun ke bawah, kemudian dia melihat pemandangan gunung di depannya. Nah itu adalah ciri ketika taman-taman di Italia, khususnya untuk di villa. Nah kemudian bentuk geometris dengan pembatas yang disebut parterres gitu ya, ada pembatasnya. Kemudian digunakan pula patung, air mancur, yaitu ciri-cirinya ya, menggunakan patung, air mancur, ada pohon yang berbentuk kolumnar yang digunakan secara meluas sebagai penanda atau pembingkai pada jarak yang jauh. Jadi ketika ada kita memberikan tanaman yang kolumnar sepanjang ini di depan kiri kanan gitu ya, itu akan membingkai pada jarak yang jauh. Jadi ada semacam koridor gitu ya, koridor. Karena dengan adanya penanaman vegetasi pohon yang bentuknya kolumnar ya, sepanjang kiri kanan. Nah, dengan jarak yang jauh maka itu akan membentuk seperti koridor, gitu ya, karena dia membingkai. Nah, kemudian sebagai gaya yang telah mantap, maka prinsip garis taman mengikuti garis kontur secara paralel demikian agar kemiringan tetap berpurus pada kontur, gitu ya. Kemudian sepanjang garis tengah ini, maka teras taman menjadi bervariasi tingginya, karena tadi berarti, oh Bu, berarti taman di Renaissance di Italia ini dia memanfaatkan kontur, gitu ya. Jadi ada di mana kontur yang tertinggi, kemudian sedang, kemudian yang terbawah. Nah ini terkait dengan teras ya, di mana teras tertinggi secara tipikal dibuat berkesan dingin. Pohon-pohon yang sangat rindang ya, dengan pohon di sekitar kolam air dialirkan ke bawah melalui jalan air ya, misalnya kayak seperti selokan gitu ya, sampai dengan ada air mancur. Nah, sedangkan untuk teras di tengah biasanya ada di tempat struktur bangunan ya, yang dibuat segaris dengan bangunan, ditempatkan pula oleh parterres di mana ada air mancur dan naungan yang sesuai dengan ruang santai di luar. Jadi kayak untuk yang tengahnya itu ada villanya, kemudian ada kolamnya, ada airnya sejajar dengan teras kita, dan kita bisa masih ada lagi ke bawah lagi gitu ya. Nah, teras yang terendah di mana tamu akan masuk, di mana dibuat taman parterres ini, di dalamnya ada taman terpangkas. Topiary ya, ingat ya, taman terpangkas di mana batu-batu berwarna, kemudian permainan air dan yang menunjukkan pemandangan yang menarik. Dan pada saat yang sama tamu juga dapat melihat ya pemandangan ke arah lembah.
Nah, itu diharapkan ada kontur yang dibuat dari atas, tengah, dan bawah, sehingga orang itu kalau berjalan itu merasa mendapat pengalaman ketika ada di kontur terbawah, di teras bawah, kesannya seperti apa pemandangannya. Ketika ada berada di tengah, kesan yang didapatkan apa? Ketika sampai di atas, kesan apa yang didapatkan? Ya, nah sehingga ini adalah salah satu ciri ya taman yang ada di Villa Medici tadi, gitu ya. Kemudian masih lagi, nah air, kenapa sih Bu taman yang salah satunya menjadi ciri yaitu adanya air, gitu ya? Karena tadi kan intinya orang ke villa ya zaman di Italia, Renaissance Italia tersebut untuk mencari inspirasi tempat yang teduh, yang nyaman, yang sejuk gitu ya. Nah, air telah dipertimbangkan sebagai elemen penting di dalam Taman Renaissance Italia. Ini juga untuk menghubungkan tema antar teras tadi yang Ibu sampaikan. Nah, Taman Renaissance ini Italia merupakan taman untuk kesenangan, ya, kesenangan. Semua taman memang untuk kesenangan ya, tetapi ada beberapa taman yang prinsip tujuannya untuk menguasai, ya. Kemudian taman ini menawarkan situasi ruang outdoor. Jadi villa ini lebih memberikan konsep bahwa saya seperti berada di alam luar, alam bebas gitu ya. Sehingga untuk menerima tamu, adanya pertunjukan, adanya diskusi atau kegiatan spiritual yang langsung berhubungan langsung dengan alam. Artinya kita berada bagian dari alam tersebut. Itu adalah ciri dari Taman Renaissance Italia. Kemudian ini adalah contoh dari salah satu contoh Villa Lante di Italia, gitu ya. Villa Lante di Italia ya. Tadi yang Ibu sampaikan selalu ada kolam, gitu ya. Kemudian ada garis poros ini, ya, aksis, gitu ya. Kemudian tanaman dipangkas, dibentuk, gitu ya. Kemudian di sampingnya ada hutan, gitu yang menghubungkan hutan, ada villanya, oke? Itu contohnya. Nah, kemudian ada beberapa yang tadi Ibu sudah sampaikan ya, bahwa ada ciri-ciri dan bentuk taman Italia. Jadi nanti kalau Ibu kasih tugas misalnya sebutkan ciri-ciri taman Italia gitu ya. Pada zaman atau abad Renaissance itu harus Anda tahu gitu perbedaannya, taman Italia, taman Prancis gitu ya. Kemudian ada taman Amerika gitu ya, itu harus berbeda. Nah, di sini tuh juga banyak patung-patung, kemudian adanya air yang memberikan tanda kesejukan, kemudian ada deretan pohon, kemudian arsitektur bangunan dan taman dirancang memberikan aksen utuh dan sempurna gitu ya. Jadi kita dibuat taman itu dibuat dan bangun villa itu seperti lukisan gitu ya. Seperti lukisan ketika kita melukis sebuah alam gitu ya. Itu yang ingin mereka angkat dari taman ini gitu ya. Nah, ini adalah contoh villa DST yang tadi juga ya. Contoh villa ini ya, zaman dulu kalah gitu ya, sudah ada gitu ya. Nah, ini adalah salah satu bagaimana mereka membuat taman-taman di dalam villa dengan konsep untuk alam itu hadir di dalam kehidupan mereka, berada dekat dengan mereka, sehingga dengan dampak dari alam yang kita rasakan tadi, harapannya kita bisa memberikan ide-ide gitu ya, bisa mendapat inspirasi baru di dalam kita merancang atau mendesain atau melukis apapun itu ya. Nah, seperti untuk buat terapi ya, seperti itu terapi alam. Nah, ini juga beberapa contoh tadi di villa ya, ada patung-patung, ada elemen air, ada tanaman-tanaman yang dipangkas seperti itu ya. Nah, kemudian kita masuk pada itu Taman Italia gitu ya. Kemudian kita masuk kepada Taman Eropa pada abad pertengahan. Nah, abad pertengahan yaitu abad 15 di Eropa, yaitu antara hancurnya Kekaisaran Roma dan bangkitnya Eropa modern. Nah, di mana zaman itu adalah zaman kegelapan yang ditandai dengan adanya perang. Gitu ya. Jadi zaman itu perang, berarti kalau perang itu kita boro-boro ya bahasanya, kita sehari-hari memikirkan untuk taman bersenang-senang ya. Keadaannya kan pasti sangat runyam ya, maksudnya sangat crowded, kacau karena adanya perang. Jadi yang dibutuhkan ketika perang apa? Ini pada abad pertengahan 15 ya. Di Eropa di mana antara hancurnya Kekaisaran Roma dan bangkitnya Eropa modern. Nah, yang dibutuhkan taman yang bisa menyediakan kebanyakan adalah obat-obatan gitu ya, baik untuk makanan
pangannya gitu ya, baik buah, sayur gitu ya, kemudian obat juga yang tadi Bu katakan. Nah, selain itu ada tanaman bunga untuk mungkin beribadah gitu ya. Tetapi di sini yang paling banyak digunakan adalah tamannya diisi oleh sayur, buah, obat gitu ya. Nah, obatnya apa saja? Seperti contoh yaitu jeruk ya. Jeruk itu untuk balsem. Zaman dulu itu sudah jeruk itu digunakan untuk balsem, mengobati gigitan anjing, ada kalajengking. Kemudian ada chamomile itu seperti untuk hati atau liver dan sakit kepala. Nah, itu contoh dari tanaman yang digunakan pada abad pertengahan. Kemudian, nah, ketika perang ini berakhir, gitu ya, keadaan politik itu semakin membaik. Ya, keadaan politik semakin membaik, kemudian keamanan semakin terjamin, sehingga orang mulai mengumpulkan kekayaan. Ya, ketika perang berakhir atau suatu kekacauan berakhir, maka kita akan mulai sama seperti kita juga zaman sekarang, ketika kita sudah settle, ya sudah mulai menabung seperti itu ya, membeli apa yang kita inginkan gitu ya. Sehingga di dalam zaman dahulu tersebut, di abad pertengahan itu, kekayaan sudah mulai menumpuk, perdagangan sudah semakin pesat, nah mulailah membutuhkan tempat untuk bersenang. Ya namanya kalau sudah punya duit ya, kita butuh tempat untuk bersenang-senang, berpesta, kemudian bertemu teman-teman ya, bertemu bercengkrama dengan keluarga atau menjalin kisah cinta gitu ya. Nah, ciri yang menonjol dalam penggunaan tanaman obat yaitu tanaman anggrek selain obat ya, kemudian dilengkapi benteng, tetapi taman itu dilengkapi benteng. Karena dilengkapi benteng kenapa? Karena sebelumnya itu tempat perang gitu ya. Terjadinya perang sehingga diperlukan benteng. Kemudian dihiasi bangku taman. Ya, kemudian tanaman rumput dengan bunga, ya, ada rumput, kemudian ada bunga, kemudian ada air mancur, kemudian ada kolam ikan, kemudian ada tanaman pergola, ya, pergola itu ya, tahu ya. Kemudian ada tanaman pangkas. Ini adalah ciri yang menonjol pada saat abad pertengahan. Kemudian menurut ahli sejarah, nah ini penting nih, ini penting ya. Ternyata di sini lahirnya adalah perencanaan gitu ya. Menurut ahli sejarah pertamanan Denmark namanya Carl Theodor Sorensen, beliau mengatakan bahwa rasa keahlian craftsmanship digabung dengan taman, yaitu taman pada abad pertengahan, membentuk basis ahli taman. Membentuk artinya dia membuat satu karakter seorang ahli di bidang taman yang bekerja sebagai seniman dalam sejarah rancangan taman, yaitu dia ahli taman tersebut mampu merancang ya, mampu merencanakan, mampu membuat pengairan, mampu membuat olahan tanah dan pemilihan ornamen taman. Makanya kenapa arsitektur landscape itu adalah ilmu yang multidisiplin. Ya, kalau Anda ingin membuat sebuah taman atau merencanakan atau merancang sebuah lanskap, itu harus Anda menggunakan ilmu dan teknologi, tetapi ditambah yang namanya seni. Agar yang Anda buat itu estetika atau indah, tidak hanya fungsional, tetapi Anda bisa memberikan nilai tambah yaitu estetika. Gitu ya. Ini yang dikatakan oleh ahli sejarah pertamanan dari Denmark, yaitu Bapak Carl gitu ya. Nah, kemudian karena begitu banyak multidisiplin, maka dibutuhkan kecakapan tinggi di dalam mendesain taman ornamental yang memiliki nilai estetika. Jadi sama seperti sekarang, kalau Anda tidak belajar, misalnya ada mata kuliah estetika ya, di situ Anda mengenal warna, bentuk, dan sebagainya. Nah, itu adalah salah satu agar seni Anda itu bisa masuk di dalam perancangan atau dalam perencanaan Anda yang buat. Gitu, baik itu skala lanskap atau skala taman gitu ya, sehingga itu selain fungsional akan membentuk estetika gitu ya, karena kita tahu bahwa tadi di abad ketika peradaban di Renaissance Italia, bahwa ketika orang membuat taman tujuannya untuk pergi seperti tempat kesunyian ya, agar mendapatkan ide-ide atau gagasan ya yang kreatif gitu ya, sehingga kita membutuhkan tempat menyendiri gitu ya, bahasanya kasarnya seperti itu. Nah, kemudian namun pada abad 16 merupakan perkembangan Baroque Garden
Apa itu ya? Nah, yang terlihat megah dan detail yang sangat desain yang sangat detail. Nah, contohnya adalah Villa Lante ya di Bagania, Italia yang didesain oleh Vignola 1966. Nah, Villa Lante ini dibangun ya lebih awal dari Villa d'Este yang tadi Ibu sampaikan. Ternyata dia lebih awal dibangun dan bergaya Baroque dengan memberikan skala kecil dan memberikan kesan intim. Jadi Villa Lante ini lebih kecil ya, skalanya lebih kecil, luasannya lebih kecil sehingga yang kita rasakan pengunjung atau orang berada di situ lebih dekat gitu ya. Karena untuk ke ruang A, ke ruang B itu cukup dekat sehingga misalnya berpapasan dengan orang ya, itu bisa dengan waktu yang cepat dan sering gitu ya, dibandingkan kalau tempatnya luas mungkin kita bisa ke arah barat, utara, timur, selatan. Kalau lebih sempit skalanya maka atau kecil kesannya lebih intim, itu saja. Kemudian terdiri dari dua rumah yang terpisah oleh taman dan berporos. Jadi ada dua rumah gini misalnya vilanya, kemudian ada porosnya, ya. Kemudian taman terdapat di bukit dalam pencapaiannya sehingga memberi pengalaman dan bermakna simbolik. Jadi tempatnya di atas bukit gitu ya. Kemudian karena kalau berarti kita ke sana kita harus naik gitu ya. Sehingga ketika kita naik itu ada proses indera kita berjalan gitu ya, melihat setiap di atas, setiap naik topografi yang berbeda, kita akan melihat pemandangan yang berbeda. Namun memiliki arti-arti setiap naik, misalnya tadi di teras bawah, tengah, di atas gitu ya, itu menandakan simbolik. Kemudian ini adalah contoh Villa de Lante, ternyata dia lebih dulu ya dibandingkan Villa d'Este. Nah ini kita bisa lihat bagaimana dia villanya memang lebih kecil ya, tadi dikatakan skalanya lebih kecil. Oke, ini adalah Villa Garzoni juga ya, yang termasuk di abad pertengahan tadi ya, di Colodi Luca Itali, yaitu 1652 ya. Enak ya punya rumah seperti ini gitu ya. Kalau zaman sekarang kalau gini ya harus jadi miliuner dulu ya, baru bisa punya seperti ini gitu ya. Tapi kalau mungkin Anda di desa gitu ya, punya lahan luas, mungkin Anda terinspirasi gitu ya. Punya lahan luas gitu ya, terus Anda punya cukup ekonomi gitu ya. Anda buatlah seperti misalnya taman seperti ini tetapi dengan budaya Indonesia. Misalnya Anda terinspirasi bahwa rumah Anda, saya pengen rumah saya jadi seperti villa gitu ya. Dan nanti desainnya tidak harus seperti ini ya, karena ini kan kita kalau Anda menjiplak ini berarti namanya mengikuti gaya ya, gaya Renaissance Itali gitu ya. Nah tapi kalau misalnya Bu saya lebih menjaga budaya saya misalnya di NTT atau di Sulawesi atau di Jawa, rumahnya joglo gitu ya, tetapi taman-tamannya juga menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan misalnya taman tropis lebih ke gaya Bali gitu ya. Nah itu salah satu bagaimana dengan Anda mempelajari ini mungkin Anda bisa terinspirasi dengan Anda punya lahan yang kosong dan belum diapa-apain. Wah, suatu saat Bu, saya pengen punya rumah tetapi kesannya konsepnya villa gitu. Taman yang luas di depan, di belakang bisa berkebun gitu ya. Rumahnya nggak usah besar-besar gitu ya. Wah, itu sangat menarik ya. Kemudian kita masuk pada perkembangan Taman Renaissance Prancis. Tadi kan Italia ya. Kemudian kita masuk ke Taman Renaissance Prancis. Nah, apa perbedaannya, Bu? Nah, kita akan pelajari. Nah, pada tahun 1945, yaitu Charles ke-8 melakukan perjalanan ke Napoli. Nah, dan beliau ini kembali membawa 20 orang seniman dari Italia. Tujuannya apa, Bu? Untuk membuat taman, ya. Membuat taman namanya Châteaux, di mana rumah bangsawan yang berada di pinggiran kota, ya, dan dikelilingi oleh parit dan benteng. Nah, pada abad 17-18 ini dikenal dengan ya French Garden atau Taman Prancis. Nah, perancangan Taman Prancis ini dipengaruhi oleh Taman Itali. Kenapa? Karena tadi si Charles ini raja ya, Kaisar Charles ini membawa 20 seniman gitu ya. Nah, membawa 20 seniman untuk membantu mendesainkan gitu ya. Nah, Taman Itali ini skalanya sangat luas dan terlihat jelas adanya sumbu timur dan barat. Timur dan barat. Nah, Taman Prancis dikenal dengan nama Parterre. Parterre, ingat-ingat ya.
parterre, yaitu taman atau kebun yang dibatasi secara teratur dengan taman semak yang dipangkas rapi untuk memisahkan jenis tumbuhan lainnya. Nah, itu adalah taman parterre namanya kalau yang di Prancis gitu ya. Nah, kita akan jauh mengenal lagi ya taman parterenya. Sorry. Nah, ciri-ciri taman Prancis. Kita masuk ciri-ciri taman Prancis. Nah, ciri yang pertama adalah pengosongan suatu dataran untuk memperlihatkan perbedaan. Perbedaan di sini adalah konturnya atau ketinggian. Makanya parterre. Nah, yang kedua, penggunaan air mancur dan air terjun tetapi tidak sebanyak Taman Itali. Oke, Bu, saya dapat poinnya. Taman Prancis ini kan mirip karena dia mengadopsi dari Taman Itali, tetapi ya, Taman Itali ini ya penggunaan air dan air terjunnya tidak sebanyak Taman Itali. Ya. Ciri yang ketiga yaitu rancangan memperlihatkan sistem aksis atau poros atau sumbu utama yang kuat. Gitu ya. Nanti Ibu kasih contoh Taman Prancisnya. Kemudian artinya aksis ya, sumbu yang poros yang sangat kuat, artinya tegas gitu ya. Kemudian pembagian yang simetris, artinya dia membagi kalau sebelah utara bentuknya oval, maka sebelah selatan juga oval. Sebelah timur kotak, dia maka sebelah baratnya kotak. Jadi dia seimbang, simetris itu kan sama maksudnya. Nah, kemudian ciri berikutnya, jika memandang perspektif berarti gini ya, yang tak terbatas, itu memberikan kesan kemakmuran, kekuasaan. Jadi dia simetris ya kan? Kalau simetris itu kan kiri kanan sama, monoton ya. Namun kalau kita melihat taman itu bahwa Taman Prancis ini ingin menunjukkan bahwa yang membuat ini ingin menguasai, punya kekuasaan yang sangat besar terhadap alam dan ingin memberikan kemakmuran. Contoh tamannya apa, Bu? Yaitu Taman Versailles. Gitu ya. Nah, ini Ibu kasih contoh sebentar ya Taman Versailles. Nah, pada masa Renaissance Prancis ini banyak konsep desain diadaptasi dari Italia, tadi yang Ibu sampaikan. Nah, kemudian di mana pada awal perkembangan taman, konsep tersebut dikembangkan disesuaikan dengan iklim Prancis, gitu ya. Kemudian, jadi si orang Italia tadi membuat si taman untuk Prancis yang parterre tadi, dia karena menyesuaikan dengan iklim Prancis berbeda dengan Italia. Kemudian bentuk muka tanahnya berbeda, dan budaya orang Prancis pun berbeda, yang pada umumnya di Prancis itu tanahnya datar. Nah, kemudian di Prancis itu tersedia juga air yang melimpah dan pepohonan yang sangat lebat, serta masa siang hari yang lebih panjang. Jadi secara klimatologi dia berbeda iklim ya. Dia harinya lebih panjang, siang harinya. Nah, karena kenapa? Kalau siang hari lebih panjang atau lebih pendek itu berpengaruh pada apa, Bu? Pada jenis vegetasi, ya. Apakah itu tanaman berbunga, ya kan? Kalau taman berbunga itu dia cocoknya berapa jam baru kalau semakin panjang apakah bunganya bisa keluar atau tidak, berwarna atau tidak. Nah, itu berpengaruh. Nah, kemudian biasanya taman ini berada pada area garis tengah atau garis aksial. Diperkeras permukaannya di sekitar area berpohon. Gitu ya. Di sampingnya ada area berpohon, di tengahnya ada garis aksial. Nah, atau sumbu. Waduh, tidak terlihat ya. Ini adalah contoh sebenarnya gambar dari Istana Vaux Levisonte ya, yang di tengah garis tengahnya kemudian dikelilingi oleh pohon. Sepertinya ini tidak terlihat ya. Mungkin nanti kembali. Nah, itu di situ tadi sebenarnya slide ke-26 itu adalah gambaran taman ya, yang dimana pinggirannya itu dibingkai dengan pohon, gitu ya. Nah, perkembangan Taman Renaissance Prancis ini yang utama adalah permainan air tadi udah sampaikan, kemudian berupa geometriks yang formal ya, formal itu berarti simetris sama monoton gitu ya, dan memiliki patung sebagai pusat perhatian atau yang namanya focal point, gitu ya. Kemudian tamannya formal dengan parterre tadi, kemudian ada semak yang dipangkas, kemudian dipangkas dan mengelilingi area secara aksial. Begitu juga dengan pohon-pohon tadi ya, ada di membingkai, kemudian di tengahnya ada posisi simetris. Nah,
Sebenarnya gambar ini ya tidak terbaca ya, maaf ya. Kemudian di sini ada Istana Versailles-nya. Nah, seharusnya ada gambarnya nih. Di kalian tidak terlihat ya. Sayang ya. Nah, ini adalah Istana Versailles yang tadi Ibu sampaikan ya, bahwa dia bentuk geometris, tamannya dengan aksis. Nah, kemudian dalam kebudayaan ya, Taman Prancis dikembangkan dengan tujuan yang berbeda dari Taman Itali. Jadi harus Anda ingat bahwa kalau Ibu bertanya apakah Taman Itali sama dengan Taman Prancis, apa perbedaannya? Ya, itu harus Anda sudah tahu. Kemudian Taman Prancis dibangun untuk menunjukkan simbol status yang tinggi. Tadi karena berbicara kemakmuran, kemudian kekuasaan oleh para raja. Nah, seorang raja yang terkesan dengan karya seorang arsitek gitu ya, akan menggunakan jasanya untuk membangun taman yang pada istana-istananya. Jadi kalau Anda tadi yang seperti Versailles tadi ya, nah itu salah satu hasil karya ya dari para arsitek untuk tamannya itu ya, itu memang karena memang rajanya pengen menunjukkan bahwa dengan saya membuat taman ini ya, bahwa saya menunjukkan saya itu makmur, saya itu berkuasa gitu ya. Dari situ kan contoh kita aja, kita ngelihat rumahnya teman kamu gitu ya, waduh rumahnya mewah banget ya. Nah di situ kan pasti persepsi atau tangkapan pertama yang Anda tangkap bahwa orang itu adalah orang kaya gitu ya, orang yang memiliki kedudukan. Nah itu kan persepsi orang yang melihat. Nah sehingga raja-raja tersebut, belum lagi kalau kita berbicara raja zaman dahulu, ada saingannya dengan raja-raja di tempat yang lain. Nah ketika mereka datang berkunjung, mereka sangat wow gitu ya, tamannya kok sangat sangat bagus gitu ya. Nah kemudian di Taman Versailles ini adalah contoh yang terkenal di masa memang Renaissance Prancis gitu ya. Nanti ketika Anda download ini Anda bisa lihat Taman Versailles itu ya yang tadi Ibu sampaikan. Nah, di mana dia memang memiliki garis tengah kurang lebih 2 mil, 3 kilometer, bayangkan. Coba Anda jalan 1 kilometer aja. Capek kan? Ini 3 mil, 2 mil atau setara dengan 3 kilometer. Nah, dahulu taman ini diselesaikan kurang lebih 10.000 pekerja ya, dengan masa penyelesaian hampir 50 tahun, bayangkan. Dulu zamannya masih manual ya, belum ada alat-alat berat ya. Berarti ada 10.000, kalau kamu bukan raja, mana mungkin bisa biayai. Ya kan? Sama seperti kalau kamu membuat itu, Borobudur gitu ya. Kalau kata orang Indonesia menggunakan ilmu gaib gitu kan untuk membuatnya. Nah kalau zaman Versailles itu logika, yang membuat itu adalah manusia gitu ya. Sebanyak 10.000 pekerja. Di mana dengan besarnya yaitu ya, dengan panjang 1 kilometer gitu ya. Bahkan model semacam ini atau semacam taman istana juga diadaptasi dari berbagai negara di Inggris juga. Jadi dia kayak kembali lagi dari taman, karena taman Prancis ini sudah punya ciri khas sendiri. Nah, ini banyak diadopsi oleh orang-orang bangsawan atau raja ya, bawa lagi ke negara Inggris. Kemudian di Spanyol, kemudian selain itu Italia, Portugal, Austria dan Rusia. Namun ya, taman yang ada di negara tersebut yang Ibu sebutkan tadi tidak semegah yang ada di Taman Prancis ya, karena kita tahu tadi sangat luas, panjangnya saja 3 km, yang mengerjakan 10.000 pekerja. Itu kalau bukan seorang raja yang punya duit banyak ya, punya kekuasaan, itu pun masih 50 tahun mengerjakannya. Gitu ya. Nah, itu bagaimana kemegahan sebuah taman Prancis. Nah, di sini juga sebenarnya ada gambar ya Istana Versailles, yaitu istana yang didesain oleh André Lenotre gitu ya. Nah, contoh dari Taman Renaissance Prancis tadi sebenarnya ada gambar di sini ya, bentukan parterresnya yang mendominasi, kemudian ada desain aksis simetris dan permukaan yang rata tanpa adanya permainan topografi. Kalau di Italia tadi kan, kalau di abad pertengahan tadi kan ada permainan ini ya, topografi, tapi ketika di Taman Prancis itu tidak ada, semuanya rata, kayak karpet. Ingat tahu karpet ya? Karpet Anda gelar gitu ya, terus ada pola-pola bentuknya, ada motifnya. Nah, taman itu dibuat sampai segitunya. Kalau bukan, saya membayangkan ya, ketika taman itu sudah jadi, yang melihara zaman dulu ya, nyiramnya ya opo, gitu kan. Kemudian mangkas itu kan namanya dipangkas ya, dibentuk. Itu membutuhkan biaya pengelolaan yang sangat besar.
gitu ya. Makanya kalau Anda mau lihat Taman Prancis, sebenarnya ada yang paling dekat miniaturnya di Bogor, di Jawa Barat, gitu ya. Coba Anda buka taman di Jawa Barat gitu ya, apa namanya itu ya. Ibu sudah pernah ke sana. Nah, di sana juga ada taman labirin gitu ya, karena saking dipangkasnya dibentuk-bentuk, tadi membentuk labirin gitu ya. Kemudian tamannya taman Prancis gitu ya, miniatur-miniatur apa ornamen-ornamen yang digunakan juga banyak patung, banyak kursi, ada lampu taman gitu ya. Itu yang berbau gaya Prancis gitu ya. Intinya kalau taman Prancis itu berarti dia kayak taman parterre itu karpet gitu ya. Nah, selain ini ada gambar juga. Nah, ini contoh mungkin terlihat ya. Untung Ibu masukin di slide terakhir. Ini adalah Taman Versailles. Ya. Tadi taman yang dimana bentuknya karpet. Ini sangat luas, masih luas loh. Ini cuma bagian kecilnya. Masih luas ke depan gitu ya, sepanjang 3 km. Saya membayangkan bagaimana pengeluaran atau biaya yang digunakan untuk membentuk pola tadi tanamannya. Belum yang dibentuk, yang kayak karpet tadi, belum pohonnya dipangkas. Ya. Dan memang di sini yang digunakan adalah kebanyakan tanaman-tanaman semak ya yang dibentuk atau topiari gitu ya. Kemudian rumput, kemudian bunga. Biasanya kan berwarna, cuma kebetulan ini warnanya yang hijau. Saya diganti yang ground cover-nya yang berwarna. Kemudian di pinggirnya dibingkai oleh pepohonan. Nah, itu adalah ciri taman Prancis. Ya, ingat ya. Berarti ada perbedaan antara di peradaban Renaissance antara Italia dan ketika di untuk di zaman Renaissance Prancis. Ya, ada persamaan sedikit gitu ya, karena memang yang mendesain itu berasal seniman dari Italia yang dibawa oleh raja tadi. Nah, sehingga ada sedikit persamaan. Tetapi sebenarnya kalau diperhatikan berbeda. Karena kalau di Italia tadi dia berbentuk villa gitu ya, villanya menggunakan topografi, artinya dari ketinggian sampai rendah sehingga bisa melihat pemandangan, bisa mendapatkan iklim yang sejuk untuk orang melakukan seperti apa ya, bertapa gitu ya di kesunyian untuk mendapatkan ide-ide. Nah, sedangkan kalau untuk Taman Prancis itu bentuknya seperti karpet gitu ya. Dia menganggap semua tanah itu datar gitu ya. Sehingga dia tidak menggunakan atau tidak main ke topografi. Sehingga dia patternnya seperti karpet atau kian gitu ya. Nanti kalau kurang jelas yang tadi kurang terlihat gambarnya, bisa Anda lihat di Google Classroom atau ada di Siap NG. Anda bisa download free gitu ya, bebas. Dan setelah ini Anda akan saya beri tugas gitu ya. Nah, tugas kali ini adalah terkait dengan taman-taman pada peradaban Renaissance gitu ya. Nanti bisa jadi ada anak yang memang lebih mengangkat konsep misalnya taman gaya Prancis, ada taman gaya Itali tetapi masih dengan zaman Renaissance tersebut gitu ya. Jadi nanti misalnya tugas ini nanti dikerjakan individu gitu ya. Karena ini jauh tempatnya berbeda-beda, ada yang di Malang, ada yang di luar Pulau Jawa, sehingga tugasnya individu. Kalau kelompok itu tidak efektif gitu ya. Jadi berusaha untuk melakukan tugasnya sendiri-sendiri dulu, gitu ya. Mungkin ada pertanyaan dari materi hari ini yang Ibu sampaikan? Tidak ada? Ada yang ingin ditanyakan? Ya ada, Bu. Nggak ada ya? Paham ya Bu. perbedaannya ya? Paham ya? Nah, jadi harus Anda sudah setelah materi ini dan mungkin Anda ingin baca lagi ya, tapi tadi inti garis besarnya di zaman peradaban Renaissance itu taman Prancis, bagaimana bentuk ciri-ciri taman dari Italia gitu ya, harus Anda bisa bedakan. Jadi ketika Anda mendesain nanti, Anda masuk di studio 1, 2, dan 3, Anda
masih ingat gitu ya. Oh, Bu Dep itu dulu mengajarkan tentang taman-taman ya di mata kuliah sejarah dan perkembangan arsitektur landscape. Nah, itu harapannya Ibu mengenalkan ini atau dosen-dosen ini mengenalkan sehingga Anda punya ide-ide yang luar biasa gitu ya, kreatif di dalam nanti Anda merancang atau merencanakan. Baiklah, jika tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak ya sudah mengikuti materi ini sampai selesai. Kita ketemu minggu depan ya. Jangan lupa dengan jam yang sama. Terima kasih. Terima kasih Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bu.